Setelah resmi menjadi murid Akademi Dalam Jianan, Tetua Zhao dan Tetua Lou pun memberikan ospek singkat dan mengajak 4 murid peringkat teratas untuk berkeliling halaman dalam. Tur sekolah ini dimulai dengan menunjukkan asrama siswa top yang nantinya akan dijadikan tempat tinggal untuk Xiaoyan dan kelompoknya selaku murid peringkat 5 teratas. Ngomongin peringkat 5 teratas, Tetua Zhao penasaran kenapa kelompok Xiaoyan hanya ada 4 orang yang membuat Hu Jia jadi kesal sendiri mengingat pengkhianatan Baisan kepada mereka. 真是个目光短浅之人。看见黑下队实力强横，就把我们抛弃，自己跑。Hidup di akademi dalam secara kelompok memang harus dilakukan karena di tempat ini kekuatan adalah suara paling lantang sekaligus dominasi yang paling besar. Tetua Zhao menyayangkan pengkhianatan yang Baisan lakukan, tetapi Tetua Akademi Dalam Jianan itu yakin jika dalam waktu dekat Xiaoyan dan kawan-kawannya pasti menemukan anggota kelompok lain yang tentunya tidak lebih lemah daripada Baisan. Dua tetua percaya kelompok murid baru tahun ini akan menjadi kelompok yang hebat dan solid, apalagi mereka memiliki seorang Xiaoyan yang ketua yang bisa dipercaya seperti Xiaoyan. 你们呀，倒是赖上我了。跟这家伙在一起。 虽然不想承认，但确实挺有安全感的。哼，也是啊，跟这……萧炎的实力我信服。 Setelah beberapa briefing singkat tentang kehidupan di Akademi Dalam, dua tetua pun pamit undur diri dan mempersilahkan 4 peringkat teratas untuk beristirahat. Hu Jia bingung kenapa mereka tidak diberikan beberapa pelatihan dasar setelah memasuki Akademi Dalam. Ternyata Akademi Dalam Jianan memang tidak diberikan pelatihan khusus karena siswa-siswa mereka bisa berlatih secara mandiri di pagoda pemunian ki pembakaran langit yang sebelumnya sudah sempat mereka dengar dari beberapa murid senior ketika kompetisi berburu energi api berjalan. 便能进入天分炼气塔中修炼，那比任何课程都管用。内院不需要那种东西。 Karena tidak mendapat pelatihan khusus, Xiaoyan pun mengajak teman-temannya untuk membersihkan asrama dan bersiap menyambut hari-hari baru mereka sebagai murid Akademi Dalam Jianan. Beberapa saat selesai bersih-bersih asrama, Xiaoyan mengambil sedikit waktu untuk berkultivasi, sekaligus menyembuhkan luka-luka yang dia derita dari pertarungan selama berburu energi api, juga untuk mengembalikan energi yang terkuras akibat penggunaan teratai api Amarah Buddha. 终于恢复过来了。 Karena Xiaoyan mendapat kesempatan untuk berkultivasi sendirian, si ular gemoy Xiaocai yang sudah lama nggak muncul juga keluar dan menemani Akang berkultivasi, sekalian menagih jatah api binatang ungu untuk cemilan malamnya. Suasana yang sunyi dan sepi ini pun membuat Abah Yao yang udah berepisode-episode sembunyi di dalam cincin akhirnya berani keluar dan memberikan informasi terbaru tentang api surgawi hati yang jatuh. Sebenarnya Yolo belum sepenuhnya yakin apakah sesuatu yang dia deteksi sejak memasuki halaman dalam adalah api yang jatuh atau bukan. Namun yang jelas, Abah merasakan satu napas unik dari arah utara yang kemungkinan besar membawa satu manfaat bagi Xiaoyan. Mendengar petua gurunya tanpa pikir panjang, Xiaoyan memutuskan untuk segera mencari tahu napas unik macam apa yang gurunya itu deteksi. Singkat cerita, esok harinya pun tiba dan Xiaoyan menuju ke arah utara sesuai dengan yang Yolo jelaskan di malam sebelumnya. 偏北之地，应该，开塔。快，马上就要开塔了！是啊，去晚了。 Di tengah perjalanan itu, tiba-tiba saja Xiaoyan dikejutkan dengan kemunculan rombongan murid Akademi Jianan yang berbondong-bondong menuju arah yang sama dengannya. Melihat hal itu, Xiaoyan semakin yakin jika sesuatu yang dirasakan Yolo sebelumnya memang memiliki daya tarik luar biasa bahkan untuk khalayak umum Akademi Dalam Jianan. Ternyata, di antara murid-murid yang lewat, Xiaoyan mendengar sepenggal kalimat mengenai pembukaan pagoda yang membuat Xiaoyan langsung paham jika napas unik yang Yolo rasakan tidak lain dan tidak bukan adalah pagoda pemunian ki pembakaran langit milik Akademi Jianan. Tanpa membuang banyak waktu, Xiaoyan pun mempercepat langkahnya dan beberapa saat kemudian sampai di hadapan pagoda pemunian ki pembakaran langit yang sudah dipadati oleh banyak murid Akademi Dalam Jianan. Semakin dekat dengan tempat berlatih nomor 1 di halaman akademi ini,
semakin besar juga arus ki kuat yang didapat Shoyan rasakan. Yang lebih membagongkan lagi, begitu memasuki kawasan pagoda, Shoyan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pagoda ki ini merupakan bangunan megah yang terkubur dalam lautan magma. Tidak menunggu lama setelah Shoyan masuk ke dalam kawasan pagoda, sebuah suara menggema terdengar mengabarkan bahwa waktu pembukaan pagoda yang sudah ditunggu-tunggu oleh ratusan murid itu akhirnya tiba. Secara perlahan, pintu batu di dasar pagoda terbuka mengeluarkan arus udara yang luar biasa panas. Saking panasnya aliran udara yang keluar dari dalam pagoda, seorang pemain api seperti Shoyan pun mampu merasakan aliran panas menyapu tubuhnya. 真的很危险！ 这温度， Beberapa saat setelah pintu terbuka sepenuhnya, aliran udara panas yang sebelumnya meledak-ledak mulai tenang. Hal ini membuat ratusan murid yang sudah mengantri di depan gerbang kembali berbondong-bondong memasuki pagoda, tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan spot kultivasi yang oke. Sementara itu, Shoyan mengambil jeda sejenak dan mengamati lamat-lamat pagoda aneh yang ada di hadapannya itu. Bagi Shoyan, pagoda pemunian ini sangatlah aneh karena diselimuti oleh hawa panas, namun di sisi lain malah dibuat dari bahan yang dingin. 真够古怪的，塔里明明充斥着炙热之气。 Namun, hal-hal yang aneh itu justru membuat Shoyan semakin tertarik dan akhirnya memantapkan diri untuk menyusul senior-senior yang memasuki pagoda. Singkat cerita, Shoyan pun melewati pintu gerbang batu yang syarat dengan hawa panas itu dan sampai di dalam bagian pagoda yang ternyata tidak nampak sepanas bagian luarnya. Shoyan melihat banyak murid yang bergerak menuju lorong utama di bagian dasar pagoda dan mendorong Shoyan untuk menuju lorong yang sama hingga tiba-tiba... 这是怎么回事？这到底是什么鬼东西？ Tiba-tiba saja Shoyan merasakan satu arus yang luar biasa aneh menyerbu tubuhnya dari segala penjuru mata angin hingga membuat dunianya terasa tergoncang dan memacu jantung Shoyan untuk berdetak 2 kali lebih cepat daripada biasanya. Perasaan aneh tidak kunjung musnah, malah semakin menjadi-jadi seolah arus energi misterius yang baru saja memasuki tubuhnya sedang bertarung dengan api surgawi teratai hijau yang telah bersemayam lebih dulu di dalam tubuhnya. 给我停下来！可恶！ Shoyan tahu jika arus aneh ini berasal dari kekuatan doki api yang berseliweran di penjuru pagoda pemunian ki. Yang aneh adalah selama ini dirinya sudah dilindungi oleh api surgawi, jadi seharusnya api ecek-ecek yang ada di dalam pagoda pemunian ki itu tidak akan mampu memasuki tubuhnya dengan mudah. Ketika itulah Abahyo muncul dan mencoba menganalisa jenis api yang sekarang sedang mengganggu murid kesayangannya. Baru setelah berpikir dan memutar otak, Abahyo pun sadar jika api yang tidak terlihat dan tidak berwarna ini adalah Fallen Heart Flame yang dicari-cari oleh Shoyan. Berhubung tujuan utama Shoyan masuk ke dalam akademi memang untuk mendapatkan api yang jatuh, tanpa pikir panjang Shoyan pun berencana untuk melahap salah satu api surgawi tersebut. Tindakan sembrono Shoyan itu langsung dihentikan oleh Yolo yang sedang berpikir kenapa api yang jatuh lebih lemah daripada api teratai hijau. Jadi yang belum paham atau lupa, Cakra Diva ingetin lagi ya, kalau api teratai hijau itu menduduki peringkat ke-19 dari keseluruhan api surgawi. Sementara api yang jatuh itu peringkat ke-14. Makanya Abah bingung kok bisa api teratai hijau lebih kuat dari api yang jatuh padahal peringkatnya lebih rendah gitu. Baru kemudian Abah menyimpulkan kalau api tidak terlihat yang sekarang masuk ke tubuh Shoyan bukanlah tubuh utama dari api surgawi tersebut.
陨落心炎既然能在你内心投射出分体火焰，它只是陨落心炎投射在你内心的分体火焰，也不可能达到净化焚诀之效。 Bisa dibilang api ini hanya proyeksi. Aduh, malah kedebuk lagi ini mic-nya. Bisa dibilang api ini hanya proyeksi api yang jatuh di dalam hati Shoyan. Karena itulah diserap pun tidak akan membuat Shoyan mendapatkan efek pembakaran. Meskipun begitu, Yolo meminta Shoyan untuk tidak terlalu kecewa karena dengan munculnya proyeksi api yang jatuh telah mengartikan bahwa api surgawi itu memang berada di dalam pagoda ini. Sekarang, Abah meminta Shoyan untuk menghapus dulu kekuatan api teratai hijau dan menyalurkan dokinya kepada api tidak terlihat untuk meneliti lebih jauh bagaimana respon hati yang jatuh terhadap dokinya. Beh, balelol kieu, aduh. 无形火焰中穿过去，能将虚散的斗气凝实。 Sementara Shoyan sudah bergelut dengan pelatihan privat dari Yolo di dunia spiritual, tubuh fisiknya yang masih bengek di dunia nyata pada akhirnya membuat jadi tontonan murid lain. Banyak murid senior yang mencibir kenekatan Shoyan selaku murid baru yang langsung memasuki pagoda pemunian Ki beberapa hari setelah masuk ke halaman dalam. Kejadian ini juga mengundang perhatian seorang murid senior bernama Han Yu yang menyimpulkan bahwa Shoyan sedang menghadapi ujian pembakaran api jantung dan harus segera mendapat bantuan dari tetua akademi jika tidak mau tubuhnya hangus terbakar. 快去通知长老。是。这位新生恐怕会被烧成焦炭。 Di sisi lain, tepatnya di asrama murid baru sedang terjadi huru-hara karena Baisan dengan kelompok barunya sedang merampok geng murid baru dan memaksa mereka membayar upeti di luar aturan akademi. Atai jelas menolak permintaan itu mentah-mentah karena mereka sudah membayar upeti sesuai peraturan. Seorang pentolan mereka bernama Fu Ao bertingkah sewenang-wenang dengan mengancam untuk memberi para murid baru pelajaran yang tentunya langsung menyulut emosi Wu Hao. 你们不如随我一起加入白帮吧，这样不仅能保住火能，也好。那我还真想见识见识，就让你们见识下什么才是真正的内院规矩。吴昊，别冲动。 Ketika itulah mantan rekan mereka alias Baisan malah sempat-sempatnya promosi dan mengajak Hujia juga Sun Er untuk bergabung dengan geng barunya. Tawaran itu jelas ditolak tanpa pikir panjang oleh Hujia yang tidak mungkin sudi untuk bekerja sama lagi dengan sosok pengkhianat seperti Baisan. Sun Er pun mengungkapkan hal yang sama dengan tegas dan lugas. Gadis itu menjelaskan bahwa kelompok mereka tidak memiliki energi api yang dicari para senior dan meminta geng baru Baisan itu untuk segera pergi dari asrama murid baru. 这里不欢迎你们，快点离开！要火能？没有。若没有其他的事，便请离开吧。我们。 Sekarang kita balik lagi ke Shoyan yang masih bergulat dengan api yang jatuh di dunia spiritual. Meskipun sebenarnya Shoyan sedang berkultivasi dengan api tidak terlihat, di dunia nyata murid-murid tetap melihatnya sebagai murid baru nekat yang bengek karena dihajar oleh ujian pembakaran jantung. Beberapa saat kemudian datanglah tetua Liu yang menyayangkan kenekatan si murid baru sampai memasuki pagoda tanpa melapor sebelumnya. Begitu sampai di pintu masuk pagoda, tetua Liu langsung mendapatkan penjelasan dari Han Yu yang meminta bantuannya untuk mengeluarkan Shoyan sebelum bocahnya makin bengek karena ujian pembakaran jantung. 不然他身体可承受不住。六长老，还是先让这位新生脱离星火之口。 Membicarakan tentang ujian pembakaran jantung, tetua Liu jadi kepikiran kalau sebenarnya ujian ini baru terjadi ketika pagoda pemunian Ki ingin menilai potensi seseorang. Semakin lama seseorang bertahan dari ujian pembakaran api, maka semakin besar pula potensi dirinya. Tidak semua orang mendapatkan ujian pembakaran jantung di kali pertama mereka memasuki pagoda. Itu juga yang membuat tetua Liu berpikir si bocah bengek ini adalah seseorang yang cukup istimewa. Bahkan setelah mengingat sebentar, barulah tetua Liu sadar kalau murid baru yang nekat masuk tanpa melapor ini adalah Shoyan, si murid viral yang menjadi perbincangan di antara guru-guru karena kejutan yang dia berikan pada kompetisi perburuan energi api. 将老生队连同黑白双煞队全部打败的那个小家伙，在火能猎捕赛中领导新生。
Sementara itu di dalam dunia spiritual, Xiaoyan telah berhasil menyelaraskan dokinya dengan api tidak terlihat yang membuat Yolo semakin bangga dengan kecepatan muridnya dalam menyempurnakan api surgawi. Meskipun begitu, api tak terlihat ini hanyalah manifestasi terlebah dari api yang jatuh, sehingga Xiaoyan harus mempersiapkan diri untuk pergejolakan yang jauh lebih hebat. Lebih berat ketika bertemu tubuh asli api surgawi peringkat 14 tersebut. Sekarang kita balik lagi ke dunia nyata yang ceritanya sudah hampir 18 menit nih si Xiaoyan bengeknya. Han Yu berpikir kalau waktu 18 menit sudah merupakan ketahanan yang sangat baik bagi murid baru seperti Xiaoyan. Tidak hanya Han Yu, Tetua Liu pun berpikir hal yang sama dan berniat untuk segera mengambil tindakan untuk mengeluarkan api dari dalam tubuh Xiaoyan. Tapi ternyata... Tapi ternyata tubuh Xiaoyan malah sudah menyadarkan diri dari ujian pembakaran jantung dengan kekuatannya sendiri, sehingga membuat tubuhnya meledakkan energi api yang cukup besar. Saking besarnya energi yang meledak dari tubuh Xiaoyan, Tetua Liu harus mengaktifkan pelindung untuk mencegah energi api itu bocor keluar dan melukai murid lain. Sekarang Tetua Liu paham kenapa rekan-rekan gurunya terus bersikap serius dan misterius tiap kali mendengar nama Xiaoyan. Hal ini tidak lain disebabkan karena potensi yang dimiliki pemuda itu memang tidak lebih kecil dari kebesaran namanya. 晚辈萧炎，见过柳长老。我是天坟炼气塔第1层的守塔长老，萧炎，这么多年来你可是第1人啊。 Segera setelah Xiaoyan menyelesaikan ujian pembakaran jantung lapisan pertama, Tetua Liu langsung memberikan ucapan selamat selaku murid pertama yang mampu menyelesaikan ujian ini dengan kekuatannya sendiri selama bertahun-tahun. Tanpa membuang banyak waktu, Tetua Liu memperkenalkan dirinya sebagai tetua penjaga lantai pertama pagoda pemunian Qi, juga memperkenalkan Xiaoyan kepada Han Yu yang membuat Lord Pak Boy kita dapat satu lagi koleksi gadis gemuk. 这是内院岳灵帮的帮主韩月，这次。 来，萧炎，我给你介绍一下，派人前来通知我的。多谢了，韩月学姐。不用谢。 Setelah memperkenalkan singkat dengan Han Yu, Tetua Liu pun mengajak Xiaoyan untuk tur pagoda sebentar, sembari menjelaskan bagian dalam pagoda pemunian Qi selaku tempat terbaik bagi para murid akademi dalam untuk berlatih. Di tengah-tengah penjelasan yang diberikan oleh Tetua Liu itulah, Xiaoyan merasakan ada aura aneh yang tiba-tiba menguar ke penjuru pagoda. Aura itu bersumber dari sebuah lubang dalam di tengah pagoda, yang langsung diperiksa oleh Xiaoyan dengan meminjam mata Abayo. Samar-samar, Xiaoyan mendengar auman teredam dari dalam lubang dan segera menyudahi infeksinya daripada terjadi sesuatu yang tidak-tidak. Xiaoyan memilih untuk melanjutkan perjalanan mengeksplor pagoda pemuni Qi dan menyusul Tetua Liu yang sudah berjalan lebih dulu. Sayangnya, keanehan demi keanehan belumlah berakhir, malah semakin liar, di mana auman itu terdengar semakin nyata. Belum lagi nyala api di sekitarnya juga mengamuk dan bergerak dengan agresif, dan akhirnya... Pertemuan antara Xiaoyan dengan ular raksasa menyeramkan minggu lalu masih dilanjutkan. Eksistensi berbahaya itu tampak menyerap kesadaran Xiaoyan ke tempat lain. Lalu dua makhluk berbeda spesies itu saling bertukar tatapan dengan intens, yang membuat Xiaoyan cukup tercekat merasakan betapa kuat napas ular di hadapan matanya tersebut. Masih berusaha mengilhami dan menghayati tentang eksistensi menyeramkan di hadapannya, tiba-tiba saja hewan buas itu mendesis keras, sembari menarik tubuhnya ke belakang sebelum mengeluarkan napas api yang sangat panas hingga menyapu tubuh Xiaoyan.
Saking hebatnya hembusan napas api yang dikeluarkan oleh ular api, tubuh fisik Xiaoyan di dalam menara pemurnian Qi pun ikut terdorong hingga membuat Tetua Liu harus menahan punggungnya. Kondisi yang cukup mencekam itu membuat Tetua Liu langsung berdegik ngeri, berpikir kalau keanehan-keanehan tak lazim di menara kali ini disebabkan oleh sosok makhluk yang bersembunyi di balik kegelapan Akademi Jianan. Ketika itu Xiaoyan mengaktifkan mata inti teratai hijaunya dan melihat si ular perlahan menghilang di balik kobaran api, diikuti dengan kondisi menara yang juga perlahan kembali normal. Xiaoyan yang penasaran setengah mati langsung menggali informasi dari Tetua Liu dan menanyakan apa yang sebenarnya baru saja terjadi di ruangan tempat mereka berada. Tapi ternyata tetua penjaga menara lantai 1 itu tampak berusaha menyembunyikan apapun yang baru saja mengganggu mereka. Dan justru meminta Xiaoyan untuk tidak menyinggung kejadian aneh yang baru saja dia alami. Berhubung Akademi Jianan sepertinya menganggap ular api tadi sebagai sesuatu yang tabu, Xiaoyan tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pergi meninggalkan menara pemurnian Qi dengan tanda tanya besar di kepalanya hingga tiba-tiba... 没错，他便是陨落心炎的本体。看样子似乎是你的亲火把他引出来。 Tiba-tiba saja Abah Yolo muncul di dalam pikiran Xiaoyan dan mengatakan kalau ular api raksasa yang baru saja Xiaoyan lihat itu adalah tubuh sejati api hati yang jatuh. Mendengar penjelasan Yolo, Xiaoyan sekarang paham kenapa napas yang dikeluarkan oleh makhluk itu sungguh sangat menakutkan. Perkiraan Abah nih, Akademi Dalam Jianan sengaja mengurung api surgawi tingkat 14 itu dan menggunakan auranya untuk membantu para siswa menyempurnakan doki mereka. Nah, walaupun tindakan mengurung api surgawi itu tampak seperti satu hal luar biasa yang dilakukan Akademi Jianan, menurut Yolo kekuatan penghancur yang dimiliki api hati yang jatuh tetap akan menghancurkan kurungan itu cepat atau lambat. 我看这是1、2年内的事了，我们得为那一刻及早。不过内院那些老家伙肯定会阻拦他的。虽然那空间牢笼是斗尊强者所设，迟早是要破笼而出的。 Yolo memperingatkan Xiaoyan kalau waktu-waktu itu akan menjadi satu-satunya kesempatan bagi mereka berdua untuk mendapatkan api hati yang jatuh. Dan hal itu mengartikan Xiaoyan harus berlatih keras 1-2 tahun ini demi mempersiapkan waktu tersebut. Sekarang kita move on dulu ya ke asrama siswa baru yang masih dipenuhi huru-hara oleh kedatangan geng putih dengan salah satu pemimpinnya Fu Ao. Sikap siswa veteran Akademi Dalam itu semakin kurang ajar saat dia berusaha menggoda Sun Er dan menjelek-jelekan Xiaoyan yang menurutnya tidak memiliki kekuatan cukup besar untuk melindungi seluruh murid baru selama berada di dalam akademi. 白山，那就让他们瞧瞧。只要你加入白帮，我会好好照顾你。 Karena itu pula Fu Ao menawarkan Sun Er secara khusus untuk bergabung dengan geng putihnya dan berjanji akan melindungi gadis seelok rembulan di hadapannya. Wei Shan langsung melempar pandangan sinis, menyadari jika senior yang satu ini juga telah menaruh hati kepada sang Dewi Jianan. Nah, berhubung Sun Er sama sekali tidak tertarik dan menolak permintaannya mentah-mentah, Fu Ao merasa semakin berhasrat untuk menarik Sun Er ke sisinya dan meminta anak-anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada geng murid baru. Masing-masing kelompok mulai mengeluarkan aura doki dari tubuh mereka masing-masing hingga tiba-tiba... Tiba-tiba saja kilatan bayangan hitam muncul dari balik kabut kelam dan menginjak halaman asrama dengan suara debuman keras yang memecah keheningan malam. Ya, kelihatan bayangan hitam itu adalah Xiaoyan yang membuat para murid baru langsung bersorak kegirangan berpikir kalau penyelamat mereka dan pempelocohan para senior akhirnya datang. Melihat Xiaoyan datang, Fu Ao pun langsung mengulang perintahnya dan meminta agar para siswa baru memberikan upeti. Tanpa gentar sedikit pun, Xiaoyan malah balik menantang Fu Ao dan mengatakan jika seniornya menang baku hantam, maka Xiaoyan bersedia memberikan semua energi api. Sebaliknya jika Fu Ao kalah, maka geng putih tidak boleh mengganggu mereka selama 3 bulan. 外加他加入我白帮，我赢了。
你们所有人的火能全部上缴。 Namun ternyata senior di hadapannya itu masih terlalu picik dan malah meminta Shoyan menyerahkan Sun Er yang langsung, membuat Shoyan panas badan ini. Melihat akangnya tersulur emosi, Sun Er berusaha menenangkan Shoyan. Baru setelah mendengar kalau Fu Hao berjanji tidak akan mengganggu murid baru selama 6 bulan jika Shoyan menang, Sun Er pun memberikan semangat kepada Shoyan agar GG kesayangannya bisa memenangkan taruhan malam ini juga. 星儿，半年后。 我会扫除白帮。萧炎哥哥，和他比。 Melihat betapa beraninya Shoyan menantang Fu Hao, beberapa anggota geng putih pun mulai berjulid berpikir betapa Shoyan tidak memahami kekuatannya sendiri. Tidak hanya anggotanya, Fu Hao pun tidak bisa menahan diri untuk memandang rendah Shoyan sekaligus ingin melihat sehebat apa sosok yang disebut-sebut murid baru terkuat sepanjang sejarah ini. Fu Hao mengeluarkan ledakan energi dari tubuhnya diikuti dengan aktivasi transformasi teratai hijau oleh Shoyan yang membuat energi api inti teratai hijau mengamuk keluar sebelum membentuk simbol api dengan warna yang sama di sekujur tubuh Shoyan. 青莲变。 Transformasi teratai hijau ini benar-benar meningkatkan kekuatan Shoyan berkali-kali lipat hingga membuat murid baru langsung terbengong dalam kekaguman. Sementara murid veteran yang sebelumnya nyinyir auto kena mental berjamaah. Namun berbeda dengan murid senior lain yang terkejut terheran-heran, Fu Hao tampaknya masih tenang dan masih meremehkan Shoyan yang menurutnya hanya melakukan peningkatan kekuatan secara paksa. Dan pasti akan membuat murid baru viral itu segera kehabisan energi. Dengan demikian baku hantam antara Shoyan melawan Fu Hao pun tidak terhindarkan lagi. Benturan kekuatan mereka yang pertama kali masih membuat Fu Hao bisa melepaskan tawa mengejek, berpikir Shoyan masih B aja walaupun udah nge-cheat. Tidak hanya Fu Hao, bahkan Hujia pun khawatir Shoyan tidak akan mampu mengalahkan Fu Hao yang merupakan praktisi dueling tingkat lanjut. Nah, baru setelah baku hantam sudah terjadi beberapa lama dan Shoyan mampu mengatasi seluruh serangan Fu Hao, salah satu pentolan geng putih itu harus mengakui jika Shoyan memang memiliki beberapa kemampuan. Percikan-percikan air dari tombak air yang dibawa oleh Fu Hao mewarnai baku hantam alot yang terjadi di depan asrama siswa baru tersebut. Tidak salah memang kalau Fu Hao menyebut Shoyan nge-cheat dan meningkatkan kekuatan secara paksa. Meskipun begitu, kekuatan ini benar-benar mampu membawa Shoyan dalam pertarungan seimbang dengan Fu Hao dan kondisi ini harus segera dimanfaatkan oleh Shoyan untuk mengalahkan Fu Hao. Ketika berpikir demikian, tiba-tiba saja murid senior dengan doki tipe air itu memutar tombaknya tinggi-tinggi dan membuat setiap percikan air yang keluar dari tombak tersebut berkumpul di satu tempat sebelum kemudian menjelma menjadi beberapa hiu air yang merangsek ke arah Shoyan. Untungnya Shoyan bisa bereaksi segera dan dengan cepat mengalirkan api inti teratai hijau ke penguasa hitam beratnya sehingga membuat bilah papannya berubah menjadi batu panas yang mampu mendidihkan hiu-hiu air milik Fu Hao. Tapi ternyata hiu-hiu air itu hanyalah pengalian perhatian, sementara Fu Hao justru merapal teknik lain yang sudah siap dilepaskan ke arah Shoyan yang juga sudah menyambutnya di tengah langit malam jianan. Seketika benturan hebat antara tombak air dan penguasa hitam berat tidak terhindarkan dan akhirnya membuat Shoyan terdorong jatuh menghantam halaman asrama.
Melihat pentolan geng mereka terjatuh seperti itu jelas membuat Atai dan murid lainnya menjadi ketar-ketir, takut jika Shoyan benar-benar kalah dalam baku hantam ini. Sementara itu Shoyan yang sedang menahan tombak air Fuao malah tersenyum miring karena segala hal yang baru saja dia lakukan tidak lain hanya untuk mengalihkan perhatian Fuao, sementara dia mencari posisi paling PW untuk mengeluarkan serangan pamungkas untuk menyelesaikan baku hantam ini hingga akhirnya... Akhirnya Shoyan mengeluarkan teknik do suara miliknya alias raungan emas harimau singa penghancur yang benar-benar mampu menghancurkan gendang telinga Fuao dalam sekejap. Jangankan Fuao, anggota geng putih lainnya yang berada cukup jauh dari Shoyan langsung dipaksa tutup telinga mereka saking keras suara raungan yang Shoyan keluarkan. Karena itu pula Fuao sudah tidak bisa mendengar apa-apa lagi, telinganya berdenging, kepalanya pening dan seluruh tulang-tulangnya remuk setelah menerima secara langsung teknik do suara Shoyan. Raungan ini benar-benar menghancurkan fokus Fuao hingga dia tidak sadar kalau Shoyan sudah berubah posisi dan siap menggempurkan dengan tinju ok tadi. Pemandangan bagaimana tubuh Fuao terpelanting begitu rupa langsung membuat suasana menjadi hening dan murid-murid senior semakin ketar-ketir menyadari kalau gemparnya nama Shoyan memang bukanlah omong kosong belaka. Atai dan murid-murid baru serentak bersorak karena akhir pertandingan malam ini menandakan kalau mereka akan terbebas dari gangguan para senior selama setengah tahun. Shoyan berdiri tegap di hadapan geng putih dan meminta mereka membawa Fuao pergi, juga mengingatkan agar geng putih memenuhi janji yang sudah diumbar oleh Fuao sebelum baku hantam dimulai. Meskipun kesal dengan tindakan bodoh Fuao yang memberi waktu tenang bagi para murid baru setengah tahun begitu saja, Baisan juga tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimanapun janji adalah janji, dan kalaupun dia mau ngeyel ngajakin Shoyan baku hantam ulang, dengan kekuatan geng putih yang ada sekarang mereka tidak mungkin mengalahkan Shoyan. Karena itulah Baisan dengan sangat amat terpaksa memilih untuk bungkam sebelum memutuskan untuk mengajak teman-temannya pergi sambil menekan rasa malu di wajahnya. Fuao 这蠢货 以为3星斗灵就无人能敌了。走。Sepeninggalan geng putih, Atai mewakili beberapa siswa baru yang sebelumnya diganggu oleh geng putih mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Berkali-kali Shoyan selalu datang sebagai penyelamat murid baru dan hal itu benar-benar menumbuhkan rasa hormatnya kepada pemuda tersebut. Karena itulah Atai meminta Shoyan mempertimbangkan untuk mengumpulkan seluruh siswa baru tahun ini dan membangun sendiri kekuatan siswa baru agar bisa saling melindungi di tengah persaingan kejam di akademi dalam Jianan. 只要萧炎学长带头，我们都跟你。如果萧炎学长有此打算，那我们就跟着他。这样我们……你是想让我把新生拉拢起来，创建一束新势力？ Rencana itu benar-benar didukung sepenuh hati oleh para siswa baru, tidak terkecuali juga 3 murid top yang sudah mengikrarkan diri untuk terus mengikuti Shoyan. Apapun keputusan yang pemuda itu ambil selama berada di dalam akademi. Berhubung semua orang sudah memberikan kepercayaan yang begitu besar kepadanya, Shoyan pun dengan penuh percaya diri menerima saran Atai untuk membentuk kekuatan baru dan berjanji akan membawa faksi murid baru ini mendapat batu pijakan di halaman dalam Jianan. 那我就带大家 一起在这内院立足下来，能像磐石一样屹立在内院强者之列，就叫盘门好了。Untuk meresmikan faksi baru yang mereka bangun, Shoyan pun diminta untuk memberikan nama untuk faksi baru itu. Shoyan memilih Gerbang Pan sebagai nama faksi baru mereka karena berharap kelompok yang mereka bangun bisa berdiri kokoh seperti batu di tengah-tengah akademi Jianan. Shoyan meminta seluruh anggotanya untuk fokus meningkatkan kekuatan mereka selama 6 bulan ini dan memulai latihan mereka di pagoda pemunihan Qi secepat mungkin. Sementara itu, geng putih sudah kembali ke base camp mereka di mana Fuao yang sudah tersadar langsung marah-marah karena tidak dapat menerima kekalahannya yang memalukan dari Shoyan. 现在我便能出手收拾这帮新生，还嫌丢人丢得不够。
Ketika itu pimpinan utama geng putih alias Bai Cheng hanya bisa mendengus penuh kemarahan kepada Fu Hao setelah perbuatan memalukan yang rekannya lakukan beberapa waktu lalu. Meskipun begitu, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena berita taruhan mereka sudah tersebar, dan kalau dia bertindak untuk menyerang Xiaoyan saat ini, pasti namanya akan menjadi bahan tertawaan di Akademi Dalam. Karena itulah Bai Cheng pun memilih untuk berdiam setengah tahun, dan setelah waktu itu berlalu, Bai Cheng bersumpah kalau dia akan memastikan kehancuran Xiaoyan di dalam genggaman tangannya sendiri. Sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Xiaoyan, begitu pagi tiba, rombongan Gerbang Pan langsung berbondong-bondong menuju pagoda pemunihan Ki Pembakaran Langit dan juga bersiap menjalani latihan perdana mereka di area berlatih nomor 1 Akademi Dalam Jianan tersebut. Kedatangan rombongan Gerbang Pan langsung menarik perhatian seluruh khalayak ramai yang sudah berada di sana, karena faksi itu dibentuk tepat setelah Fu Hao mengalami kekalahan yang begitu memalukan dari Xiaoyan. Tidak mau menghiraukan omongan orang-orang tentang mereka, Xiaoyan terus memimpin anggotanya untuk masuk lebih dalam ke area pagoda. Dan sembari menunggu gerbang batu terbuka, Xiaoyan memberi briefing singkat kepada anggota-anggotanya tentang apa-apa saja yang harus mereka lakukan ketika memasuki menara pertama kali, utamanya tentang ujian pembakaran jantung. Xiaoyan masih terus memberikan arahan-arahan kepada anggotanya ketika Bai Cheng yang datang bersama anggota faksinya juga tiba di pagoda pemunihan Ki dan langsung mengajak Xiaoyan berjabat tangan, tapi ternyata Bai Cheng sama sekali tidak berniat menyapa dengan ramah, karena sepersekian detik setelah tangannya bertaut dengan Xiaoyan, praktisi Doling bintang 6 itu malah meledakkan doki dalam tubuhnya dan mengajak Xiaoyan bersilat jari. Sikap Bai Cheng yang sungguh tidak ramah itu tentu membuat anggota Gerbang Pang langsung emosi, tidak terkecuali Hu Jia. Apalagi Bai Cheng tidak menunjukkan rasa bersalah sama sekali, karena menurutnya tindakan seperti itu adalah hal yang biasa terjadi di Akademi Dalam. Xiaoyan berusaha menenangkan Hu Jia dan memilih untuk mengonfrontasi Bai Cheng oleh dirinya sendiri. Dikonfrontasi sedemikian rupa oleh bocah bau kencur seperti Xiaoyan hanya bisa membuat Bai Cheng terkekeh kecil, seolah mengatakan kalau Xiaoyan punya kemampuan baku hantam dengannya, ya udah ayo gas gitu kan. Bai Cheng hanya mengingatkan bahwa halaman dalam Jianan amatlah berbeda dengan halaman luar, dan Xiaoyan tampaknya tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk bertingkah sebegitu sombongnya. Menurut Bai Cheng, sikap Xiaoyan yang sok kuat itu malah hanya akan mempermalukan faksinya sendiri. Nah, ketika Bai Cheng masih keasyikan merosting Xiaoyan, tiba-tiba, wah, 是寒月学姐。别人没本事嚣张，你白晨就有本事了。 Bai Cheng hanya bisa mengerutkan dahinya tidak senang melihat bagaimana salah satu sosok kuat di Akademi Jianan itu tiba-tiba datang dan mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Apalagi Han Yu juga menyebut-nyebut nama Lin Xiuya dan Han Yao yang merupakan dua murid terkuat seantero Akademi Dalam sekarang. Bai Cheng tidak mengerti tindakan apa yang dia perbuat hingga membuat Han Yu tersinggung. Baru setelah itu Han Yu menjelaskan jika dia tidak bisa tinggal diam melihat Bai Cheng terus-menerus menyebar teror kepada murid baru karena membuat para senior dipandang sebagai penindas yang kejam. 学姐说话还是有戏的呀！寒月学姐怎么护着他呀？哇，是寒月学姐！这些强榜前10的高手耍威风啊！那你怎么不去找林修雅、严浩这些？哪门子狗屎运？就是。 Berhubung Han Yu juga bukan seseorang yang bisa dikonfrontasi sembarangan, Bai Cheng pun memilih untuk menyudahi urusannya dengan Xiaoyan sambil memuji aura kepakboyan Xiaoyan yang bahkan berhasil memikat Han Yu dan membuat cowok-cowok jomblo mengiri. Meskipun begitu, Bai Cheng berharap di pertemuan mereka selanjutnya, yaitu 6 bulan lagi, Xiaoyan tidak lagi menebar kepakboyan dan bersembunyi di balik punggung wanita seperti saat ini. 半年后，白帮解散。希望半年后。 你别又躲在女人身后。
Tapi bukannya tersinggung dengan perkataan Bai Cheng, Xiaoyan justru mengembalikan celaan senior itu dengan mengatakan bahwa 6 bulan lagi mereka tidak akan bertemu karena geng putih akan raib alias bubar. Bai Cheng hanya bisa tersenyum meremehkan seolah perkataan Xiaoyan yang sangat tidak masuk akal itu hanyalah angin lalu baginya. Setelah Bai Cheng menghentikan gangguannya, Xiaoyan langsung berterima kasih kepada Han Yu yang sampai bertindak menonjol untuk membantunya. Namun belum sempat berterima kasih dengan tuntas, obrolan mereka harus terpotong karena waktu pembukaan gerbang pagoda telah tiba. Berhubung waktu pembukaan gerbang sudah tiba, Han Yu juga tidak bisa ngobrol lama-lama dengan Xiaoyan dan memperingatkan juniornya itu untuk berhati-hati terhadap faksi putih. Singkat cerita, Xiaoyan dan faksi gerbang 4 sudah masuk ke dalam pagoda dan bertemu dengan Hu Hu yang diutus oleh tetua Liu untuk mengantar rombongan murid baru ke ruang pelatihan. Hu Hu mengingatkan, walau pembakaran di pagoda ini memang memiliki efek luar biasa terhadap peningkatan kekuatan, api jantung juga mengandung racun api yang nantinya akan diserap oleh tubuh. Oleh karena itulah sesuai aturan, murid baru harus berkultivasi di level 1 selama seminggu untuk membiaskan diri dengan racun api tersebut. 这火毒不能用斗气化解，受损的只会是你们自己。便回去休息一夜，第二天再来。 Hu Hu memperingatkan jika semakin rendah level menara tempat murid berkultivasi, maka racun api yang dihasilkan pun akan semakin kuat. Yang berbahaya, racun ini hanya bisa menghilang seiring berjalannya waktu. Karena itulah Hu Hu menyarankan agar para murid baru tidak berkultivasi lebih dari setengah hari dan berlatih lagi keesokan harinya agar racun api tidak menumpuk. Xiaoyan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Hu Hu sebelum masuk ke dalam ruangan dan memimpin anggota gerbang Pan untuk memulai latihan perdana mereka. Tepat ketika seluruh token sudah masuk ke dalam takik, api jantung yang berpusat di formasi batu tengah ruangan mulai menyebar dan masuk ke dalam plafon batu tempat para murid duduk bersila. Sebelumnya Hu Hu telah mengatakan bahwa proses kultivasi api jantung ini memang menyakitkan. Meskipun begitu, instruktur kiriman tetua Liu itu mengingatkan agar para murid tidak melawan api jantung dan membiarkan api surgawi itu menempa meridian mereka. Dengan demikian, latihan perdana gerbang Pan dalam pagoda pemunihan Ki Pembakaran Langit pun dimulai. Begitu latihan dimulai, Xiaoyan langsung merasakan bahwa kepekaan api jantung yang ada di dalam ruangan pelatihan jauh lebih kuat daripada yang sempat dia rasakan dalam ujian pembakaran api jantung saat pertama kali masuk pagoda. Benar apa yang dikatakan oleh Hu Hu, proses pembakaran api jantung di ruang latihan memang rasanya begitu sakit seolah seluruh tulang dan meridian seseorang ditempa dengan paksa. Namun sebagai seorang kang ayam bakar profesional yang sudah biasa main api, Xiaoyan tidak merasa kesulitan, malah dia bisa merasakan api surgawi inti teratai hijaunya mulai mengisi api tidak terlihat di sekelilingnya dan menyelaraskan energi di antara keduanya. Dengan selarasnya energi antara api inti teratai hijau dan api tidak terlihat yang tidak lain merupakan manifestasi api surgawi hati yang jatuh, Xiaoyan dapat merasakan jika dia telah masuk lebih jauh ke dalam kultivasi pembakaran api jantung ini. Hingga akhirnya Xiaoyan masuk ke dalam kesadaran roh api hati yang jatuh. Di sana Xiaoyan melihat sebuah formasi raksasa mengelilingi tiang-tiang yang telah membara dengan api merah yang panas. Dan di dalam tiang-tiang itulah roh api hati yang jatuh sedang dikurung dalam sebuah sangkar spesial. Perlahan, roh api menyerupai ular api raksasa itu menunjukkan diri hingga tiba-tiba tiba-tiba saja Xiaoyan merasa kesadarannya ditarik paksa ke dunia nyata setelah merasakan napasnya begitu kuat dari roh api hati yang jatuh. Pemikiran Xiaoyan itu segera dipertegas setelah Yolo mengonfirmasi jika sosok yang baru ditemui Xiaoyan memang wujud asli dari Fallen Heart Flame. Namun karena segelnya terganggu, Aba jadi tidak bisa memastikan lokasi maupun kondisi paling spesifik dari api surgawi peringkat 14 tersebut.
Yolo hanya bisa mengarahkan Shoyan untuk mencari kesempatan berlatih di lapisan terbawah pagoda, menerobos ranah Doling secepatnya agar mendapat kesempatan lebih besar untuk bersaing mendapatkan Hapi Surgawi tersebut. 洛心言才更有把握，早一天晋级至斗灵，可惜有封印干扰，无法探明其具体情况。 Ketika Shoyan sibuk mendengarkan semua petuah dari Abah, tuan muda ketiga keluarga Shou itu menyadari jika satu persatu anggota faksinya telah mengalami peningkatan. Sayangnya peningkatan itu hanya dialami oleh anggota-anggota dengan tingkat kultivasi rendah. Untuk praktisi dadoshi seperti halnya Wu Hao dan Hujia mungkin membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menerobos bintang selanjutnya. Bukan hanya mendapatkan kesempatan untuk menerobos, Shoyan juga menyadari jika sudah ada setitik kikisan racun api yang masuk ke dalam tubuh teman-temannya kecuali Sun Er. 自然也不用担心火毒入侵。你这小女友应该也有什么保护护体。 Menurut Yolo, Sun Er juga memiliki pelindung di tubuhnya sama seperti api inti teratai hijau yang melindungi tubuh Shoyan. Karena itulah Shoyan tidak perlu mengkhawatirkan Sun Er dan bisa fokus pada kondisi teman-temannya yang lain. Suatu instruksi Hu Hou berada di pagoda untuk waktu yang lama akan berbahaya bagi tubuh seseorang. Karena itulah Shoyan segera mengarahkan teman-temannya untuk beristirahat dan kembali ke pagoda pemunian Ki esok hari. Ketika Sun Er mengajak Shoyan untuk keluar juga, GG-nya itu membeberkan rencana untuk berkultivasi lebih lama di pagoda pemunian Ki dan meminta bantuannya untuk mengelola gerbang Pan selama dia tidak ada. 放心吧，他们的事情交给我们3人。 Karena Sun Er, Hujia, dan Wu Hao adalah orang-orang kepercayaannya, maka Shoyan yakin dia bisa meninggalkan gerbang Pan di tangan mereka bertiga dengan aman sejahtera. Baru setelah itulah Shoyan keluar dari ruang pelatihan dan menuju level menara yang lebih rendah untuk melanjutkan kultivasinya. Singkat cerita, Shoyan telah tiba di level 4 menara pemunian Ki dan menemukan hampir semua ruangan pelatihan sudah penuh. Baru setelah muter-muter beberapa lama di lorong-lorong menara, akhirnya Shoyan menemukan satu ruangan kosong sehingga tanpa pikir panjang langsung masuk ke dalam ruangan itu untuk memulai latihannya. 他不是要进去吧？不是吧？ 越往下走，这心火能量也确实更加浓郁。 Sebenarnya sebelum memasuki ruangan, ada beberapa murid yang terkejut melihat Shoyan berani memasuki ruangan tersebut. Meskipun begitu, Shoyan tidak begitu peduli dan melanjutkan rencananya untuk berkultivasi di level 4. Keterkejutan para murid di luar ruangan ternyata bukan tanpa alasan. Mereka kaget karena Shoyan berani mengambil ruangan yang selama ini dianggap sebagai ruang latihan privat bagi seorang tokoh besar di akademi dalam Jianan bernama Lu Fei, juga bodyguardnya yang menakutkan, Lena. Melihat kode di atas pintu ruangan telah aktif, Lena langsung tertawa kesal, berpikir ada lagi orang yang tidak tahu malu yang berani-beraninya memakai ruangan khusus Lu Fei. Karena itulah tanpa banyak babi ibu, Lena menggedor pintu ruangan latihan itu tanpa ampun hingga membuat Shoyan terbangun paksa dari kultivasinya, kemudian keluar ruangan dengan wajah gelap. Lena menghardik Shoyan dan mengatakan jika ruang pelatihan itu tidak boleh digunakan oleh orang lain selain Lu, yang membuat Shoyan memutar matanya malas mengingat tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa ruangan itu tidak boleh digunakan oleh orang lain. 阁下请慢。没其他事的话，不要打扰我修炼。阁下。有事。 Tapi ternyata senior-senior sok keras ini belum berhenti mengganggunya, malah sekarang Lu Fei pun ikut-ikutan maju dan membenarkan perkataan Lena bahwa ruangan ini merupakan tempat pribadinya. Sekali lagi Shoyan mengatakan selama Lu Fei bisa memberikan bukti jika halaman dalam memang secara khusus mengizinkannya menggunakan ruangan secara pribadi, maka Shoyan tidak keberatan untuk pergi secepatnya. Tindakan Shoyan ini jelas membuat Lena naik pitam, apalagi setelah murid baru itu menghardiknya karena telah menggedor pintu dengan paksa.
Lena memberikan kesempatan bagi Shoyan untuk segera pergi dari ruangan itu dan berjanji tidak akan menginjakkan kakinya di lantai bawah lagi. Mendengar hal itu, Shoyan hanya bisa tersenyum tipis dilanjutkan dengan mengeluarkan pil Yaowan ungunya dan menarik keluar api binatang ungu. Tidak selesai sampai di situ, Shoyan juga mengeluarkan inti api teratai hijau yang membuat Lena dan orang-orang di sana cukup terkejut melihat Shoyan bisa mengendalikan dua api sekaligus. Meskipun sudah melihat Shoyan mengendalikan dua api, Lena tidak gentar sama sekali. Karena baginya seorang praktisi dadoshi seperti Shoyan mau punya api 10 kali pun tidak akan sanggup mengalahkan Doling bintang 4 seperti dirinya. Karena itulah Lena juga tidak mengurungkan niatnya untuk memberikan Shoyan pelajaran, dan dengan demikian baku hantam antara Lena dan Shoyan pun tidak terhindarkan lagi. Menunggu lama setelah baku hantam dimulai, Shoyan langsung berkonsentrasi menciptakan api teratai amarah Buddha, dan karena itulah Shoyan hanya bisa melakukan gerakan-gerakan penghindaran terhadap setiap serangan yang dikeluarkan oleh Lena. Meskipun Shoyan hanya menghindar, semua orang yang ada di sana tahu bahwa Shoyan memiliki kemampuan yang cukup besar hingga bisa membuat Lena terbang ke sana kemari untuk menyerangnya. Hal ini juga membuat Levi semakin kehabisan kesabaran dan meminta Lena segera menyelesaikan baku hantam. Namun tidak menunggu lama teratai api amarah Buddha, Shoyan sudah keluar dari open dan siap disuguhkan untuk seniornya yang sok keras. Ketika Lena menyadari jika benda berkilauan yang ada di tangan Shoyan sekarang adalah sesuatu yang berbahaya, dia pun langsung untuk berniat menyelamatkan dirinya. Tapi sayang, 1000 sayang, lari sekarang tiada gunanya, karena Shoyan dengan cepat memblokir rute pelarian Lena sembari mengangkat tinggi-tinggi teratai api amarah Buddha ke udara, dan akhirnya... Cik. Oke guys, balik lagi dengan Cak Adiva dalam pembahasan Donghua Lord Pak Boy kita. Apalagi kalau bukan Battle Rock to Heaven episode ke-17. Di episode sebelumnya diceritakan bagaimana pertemuan Shoyan dengan Bai Cheng di pagoda pemunian Qi telah membuat murid abah itu semakin berambisi untuk menjadi lebih kuat, dan akhirnya menuruni 4 lantai sekaligus untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Namun, baru memulai kultivasinya di lantai 4, dua seniornya yang sok keras alias Luffy dan Liana menggedor paksa ruangan tempat Shoyan berlatih, hingga membuat kultivasi Shoyan terganggu. Dua senior ini benar-benar membuatnya kesal dan akhirnya memaksa Shoyan untuk memberi Lena sedikit pelajaran dengan mengeluarkan teratai api amarah Budanya. Di episode kali ini nanti, Shoyan akan menembus ranah dadoshi bintang 7 lalu kembali ke pavilion gerbang Pandan, akan mempertemukan dirinya dengan pengawal bayangan Sun Er alias Do Huang misterius yang pernah membantunya melarikan diri dari kekejaman sekte Yun Lang yang bernama Lin Ying. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Kuy!
Seperti yang sudah sama-sama kita lihat di episode sebelumnya, Lena sempat berupaya untuk melarikan diri setelah melihat teratai api di tangan Xiaoyan yang begitu menakutkan. Namun upaya murid Doling bintang 4 itu tidak membuahkan hasil karena Xiaoyan lebih dulu memblokir jalannya masih dengan menggenggam sebuah teratai cemerlang yang memang tampak syarat akan energi maha dahsyat. Dalam satu kedipan mata Xiaoyan mengulurkan tangannya dan membuat teratai api itu melayang dengan begitu anggun sekaligus kejam ke arah Lena hingga tiba-tiba... 住手！ 贺长老，他怎么来了？你们在干什么？ Tapi tiba-tiba saja datanglah Panatuahe yang sesuai dengan sama spoiler yang kita bahas kemarin, meminta Xiaoyan menghentikan serangannya. Meskipun Lena masih terkena sedikit energi dari teratai api, tapi hal itu masih jauh lebih baik karena jika terkena serangan teratai api secara langsung, jelas muridnya itu langsung pindah alam lewat jalur orang dalam. Tidak mau kericuhan itu berlarut-larut, Panatuahe pun meminta Xiaoyan menghilangkan lebih dulu teratai apinya lebih dulu dan berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dengan adil. Di sini kita bisa melihat jika kemampuan Xiaoyan dalam mengendalikan api benar-benar sudah meningkat sampai bisa mengeset teratai api amarah budanya seenak jidatnya. Nah, baru setelah benda berbahaya itu raib, Panatuahe pun bertanya kepada Xiaoyan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun belum sampai Xiaoyan membuka mulutnya, Lu Fei sudah berakting ku menangis, membayangkan... Jing, kok jadi nyanyi? Dan menceritakan bahwa Lena hanya ingin bicara baik-baik agar mereka bisa menggunakan ruang latihannya juga. 威尔常用的这间修炼室今天被人霸占，雷纳大哥恐怕就要命丧于此了。雷纳大哥，只不过我菲尔讨个公道。 Meskipun Lu Fei sudah unjuk kemampuan akting yang luar biasa Song Hye Kyo, Panatuahe tidak mau mendengarkan dari satu sisi dan pada akhirnya tetap meminta penjelasan dari Xiaoyan. Xiaoyan menceritakan dengan jujur jika dia masuk ke ruangan karena ruangan itu kosong. Tapi tiba-tiba saja Lena datang menggedor pintu dengan barbar yang sebenarnya adalah satu pelanggaran terhadap aturan menara dan bersikeras mengatakan kalau ruangan itu khusus untuk Lu Fei. Baru setelah mendengar penjelasan Xiaoyan, Panatuahe pun mengambil keputusan untuk menghukum ketiga muridnya yang membuat masalah ini dengan membayar energi api dalam jumlah tertentu. 可是要被禁止进入天分炼气塔的，我太轻了。 切足就下死手，可以去找大长老或者院长。贺长老，merasa dirinya telah dipermalukan di depan banyak orang dan diberitahu begitu banyak hukuman dari Panatuahe, sementara Xiaoyan mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada dirinya dan Lena. Lu Fei merasa kesal. Namun dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena yang bisa menganulir keputusan Panatua hanyalah kepala sekolah. Begitu masalah selesai dan Panatuahe telah pergi dari TKP, Xiaoyan pun berencana untuk kembali ke dalam ruangan. Tapi lagi dan lagi Lu Fei masih terus mengganggunya dengan mengumbar ancaman kalau dia pasti tidak akan tinggal diam setelah apa yang juniornya itu lakukan kepadanya. Xiaoyan tidak bergeming sama sekali, justru balik memperingatkan Lena kalau satu-satunya alasan Xiaoyan tidak menghajar seniornya itu hanya karena dia adalah seorang wanita. 这一层的信火强度对我来说已经不够用，我便会被逼出破绽，无法使出佛怒火莲。若雷娜的攻击再快上一些，看来要加快修炼速度，只能继续前往下一层了。
Meskipun Xiaoyan bersikap begitu tegar, tidak dapat dipungkiri jika baku hantam dengan Lena yang membuatnya harus mengeluarkan teratai api itu telah menghabiskan banyak tenaganya. Dari situlah Xiaoyan juga bisa merasa jika dirinya tidak cukup kuat dan memerlukan lebih banyak latihan agar bisa mengendalikan teratai api amarah Buddha dengan lebih baik. Akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk mencari berlatih di lantai yang lebih rendah agar mendapatkan intensitas api jantung yang lebih besar juga. Sementara itu di pusat akademi dalam, para tetua akademi sedang berkumpul dan ngobrol serius tentang tingkah roh api hati yang jatuh yang semakin hari semakin meresahkan. 大长老，是否要通知院长加固防御？恐怕学院将会面临极大麻烦，恐怕今年内它将会出现一次大反扑。 Tetua pertama mengungkapkan ketakutannya jika api surgawi itu akan mengamuk sewaktu-waktu dan membahayakan akademi serta seluruh siswa di dalamnya. Tetua Zhou merespon dengan cepat mengatakan kalau dirinya akan segera memperkuat pertahanan di sekitar api hati yang jatuh. Bahkan jika perlu, mereka bisa meminta bantuan para leluhur akademi luar. Memang memperkuat pertahanan adalah sesuatu yang harus mereka lakukan karena sekarang kepala sekolah juga entah ada di mana dan tidak dapat diandalkan untuk menangani pemberontakan api hati yang jatuh. 我依照大长老的吩咐，给了他足够的关照，竟然不怕火毒的侵蚀。或许是因为他拥有异火的缘故。 Nah, berhubung mereka sedang mendiskusikan roh api hati yang jatuh, Panatua pertama teringat tentang murid baru akademi dalam yang juga memiliki satu api surgawi dalam dirinya alias Xiaoyan. Panatua Liu menjelaskan bahwa dia sudah memberikan pelatihan terbaik untuk Xiaoyan sesuai dengan saran Panatua pertama. Dan dengan perlindungan dari api surgawi sendiri, murid viral di Akademi Jianan itu tidak terkena racun api sehingga dapat berkultivasi dengan cepat di menara pemunian Qi. Memang Akademi Jianan harus memperlakukan Xiaoyan dengan sebaik mungkin karena suatu saat ketika api hati yang jatuh mengamuk, mereka mungkin saja membutuhkan bantuan murid kelas 1 itu untuk menanganinya. 或许日后陨落心炎的暴动，恐怕内院要面临灭亡之祸呀！如此奇物具天地之灵而生，不能小看异火的能量啊！是。 Sekarang kita balik lagi ke lokasi Xiaoyan di mana tuan muda ketiga keluarga Xiao itu sudah turun lagi ke tingkat menara yang lebih rendah dan berkultivasi di satu ruangan bersama dengan beberapa seniornya yang merupakan murid bebas tanpa paksi. Awalnya momen kultivasi itu berjalan dengan tenang dan damai hingga tiba-tiba Xiaoyan mengeluarkan fluktuasi energi kuat dari dalam dirinya. Fluktuasi itu menandakan jika Xiaoyan akan melakukan terobosan ranah yang mau tidak mau langsung menyita atensi murid-murid lain di ruangan tersebut. Senior-senior yang berlatih di ruangan itu pun langsung menggosip menggibahkan junior mereka yang berlatih 4 hari penuh tanpa makan dan minum hingga sekarang akan menerobos ranah baru. Baru setelah salah satu di antara mereka menceritakan jika junior inilah bernama Xiaoyan, mereka jadi paham jika semua berita besar dan gosip-gosip viral tentang murid baru terhebat yang bernama Xiaoyan ini memang bukanlah omong kosong belaka. Sementara itu Xiaoyan di dalam dunia spiritualnya tengah mengalami turbulensi besar-besaran berhubungan dengan kesempatannya menerobos ranah menuju Dadoshi bintang ke-7. Xiaoyan dapat melihat dengan jelas pemusatan energinya telah berjalan selaras dengan api inti teratai hijau juga api jantung yang dia dapatkan. Keselarasan ini mengartikan bahwa proses penerobosannya juga telah berjalan di jalur yang benar dan sebentar lagi akan mendulang kesuksesan. Karena itulah Xiaoyan semakin meningkatkan konsentrasinya berusaha memfokuskan semua energi yang sekarang sedang berputar-putar di sekelilingnya. Menyatukan inti Doqi dengan api jantung yang berlimpah ruah di dalam menara hingga akhirnya...
Akhirnya, Xiaoyan pun berhasil menembus ranah Dadoshi bintang ke-7 dan segera mengembalikan kesadarannya ke dunia nyata. Tampak cukup kaget melihat plat hijaunya tidak menunjukkan banyak energi api terkuras. Baru setelah senior yang menggunakan ruangan sama menceritakan berapa lama waktu yang dihabiskan Xiaoyan berkultivasi, pemilik api surgawi itu menyadari betapa besar kekuatan api hati yang jatuh hingga membuatnya menerobos 1 bintang hanya dalam waktu 4 hari. 速度将是何等可怕，能够让人提升到这般速度。若是真有本体的话，那修炼这分化体便能够让果然有着无穷奥妙，可怕。Tidak hanya sebagian saja energinya yang bocor sudah memberikan kekuatan sebesar ini, Xiaoyan tidak dapat membayangkan secepat apa kultivasi yang dia bisa lakukan apabila berhasil menyerap api surgawi peringkat 14 itu secara utuh. 4 hari penuh berada di dalam pagoda pemunian Qi, Xiaoyan berpikir untuk kembali ke pavilion gerbang Pan melihat seperti apa keadaan faksinya saat ini. Namun ketika sampai di dekat pintu masuk pavilion, Xiaoyan malah melihat beberapa orang dengan emblem faksi berada di sana. Hal itu langsung membuat Xiaoyan berpikir jika orang-orang itu adalah anggota faksi lain yang ingin cari gara-gara, sehingga Xiaoyan segera menarik keluar penggaris hitamnya siap untuk baku hantam kapan saja, tapi ternyata... Tapi ternyata orang-orang yang hampir dia geprek dengan penguasa hitam itu adalah anggota faksinya sendiri yang baru bergabung setelah melihat kehebatan Xiaoyan saat berhadapan dengan Lu Fei dan Lena. Salah satu penjaga yang bernama Temu menjelaskan jika emblem yang mereka pakai saat ini adalah emblem gerbang Pan yang dibuat oleh Sun Er untuk meningkatkan kepercayaan diri anggota-anggota faksi. Xiaoyan yang kembali untuk melihat perkembangan faksi itu malah akhirnya menjadi ajang untuk tur pavilion, di mana Temu yang menjadi tour guide untuk menjelaskan perkembangan apa saja yang terjadi selama Xiaoyan tidak ada. Xiaoyan merasa cukup kaget melihat betapa berkembangnya gerbang Pan juga bertambahnya anggota yang begitu cepat. Keadaan ini membuatnya semakin tidak sabar untuk bertemu dengan Sun Er dan memberikan beberapa pujian untuk Ayang yang sudah membantunya mengelola faksi selama dia tidak ada. Setelah Temu kembali untuk menjaga gerbang Pan, Xiaoyan masuk ke bagian dalam pavilion dan menemukan siluet seindah Dewi Surgawi itu sedang menyiram bunga. Sun Er masih secantik kali terakhir mereka bertemu, di mana penampilannya sama sekali tidak kalah indah dengan bunga-bunga yang sedang dia siram. Beberapa saat menikmati pemandangan indah itu, Sun Er membalikkan badannya dan langsung melantunkan namanya dengan penuh antusias. Melihat Bang Toyibnya yang sudah tidak pulang selama berhari-hari akhirnya pulang, tidak menunggu lama membuat Sun Er berlari kecil dan meraih lengan kekar Xiaoyan dengan tangannya. Sesuai dengan tujuannya, Xiaoyan langsung melayangkan pujian karena Sun Er telah mengelola gerbang Pan dengan sangat baik dalam beberapa hari. Kini, mata Xiaoyan beralih pada lencana emas yang menggantung di lengan kiri Sun Er, memuji betapa cantiknya lencana faksinya itu sebelum meminta jatah lencananya sendiri. Setelah memberikan lencana untuk Xiaoyan, Sun Er segera menarik tangan kekasihnya ke dalam satu pavilion tempat tinggal dan berkata bahwa dia ingin mempertemukan Xiaoyan dengan seseorang. Setelah sampai di dalam kamar, Sun Er menepuk telapak tangannya 2 kali membuat sebuah bayangan hitam muncul di dalam ruangan. Sebelum menjelma menjadi satu sosok membuat Xiaoyan langsung bernostalgia kembali ke beberapa bulan lalu tepat saat dia terlibat masalah dengan Sekte Yunlan. Ya, sosok ini memang tidak lagi diragukan lagi adalah Do Huang misterius yang sudah membantunya melepaskan diri dari kekejaman Sekte Yunlang.
Xiaoyan masih terbengong-bengong beberapa lama sebelum mendengar penjelasan dari Lin Ying tentang dirinya adalah pengawal Sun Er yang ditugaskan oleh kekasih kecilnya untuk diam-diam melindungi dirinya semenjak lepas dari kota hutan. Setelah mengusap kepala Sun Er dengan gemas, Xiaoyan pun mengucapkan terima kasih dengan lebih layak karena di pertemuan terakhir dia harus pergi terburu-buru untuk mengejar Ratu Barbar Medusa. 校园哥哥，并未发现有强者在几个月前进入过加玛帝国。此次让你与林老见面，主要是前段时间。 Sun Er menjelaskan jika tujuannya mempertemukan Xiaoyan dan Lin Ying adalah memberikan laporan tentang penyelidikan Lin Ying terhadap petinggi-petinggi keluarga Gu terkait dengan hilangnya Xiaozan. Ternyata menurut penyelidikan Lin Ying, hilangnya Xiaozan bapaknya Xiaoyan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Gu, yang membuat Xiaoyan kembali tersulut emosi karena kecurigaannya kepada sekte Yunlang, terutama Yunsan untuk yang sekian kalinya semakin menguat. 还是玉兰宗。 Melihat akangnya kembali emosi, Sun Er meminta Xiaoyan untuk tidak khawatir dan melanjutkan kultivasinya dengan lebih tenang. Begitu Xiaoyan keluar dari kamar, Sun Er menggali lebih banyak informasi tentang sekte Yunlan yang tampaknya masih disembunyikan oleh Lin Ying. Barulah kemudian Lin Ying menceritakan jika sekte Yunlan tampaknya memiliki hubungan yang rahasia dengan satu kelompok misterius yang disebut sebagai tanda kutip orang-orang itu. Mendengar Lin Ying mengucapkan satu kekuatan misterius itu, Sun Er langsung terkejut saat satu nama terlintas di kepalanya dan nama itu adalah... 你是说魂殿？